Selanjutnya chapter 5, yakni soft margin SVM. Di sini konsepnya memperbolehkan beberapa titik data untuk ditempatkan di sisi yang salah dari hyperplan dengan biaya penalti yang ditentukan. Ini memungkinkan SVM untuk tetap digunakan pada data yang kompleks dan noisy, meskipun akan mengorbankan sebagian akurasi untuk lebih mempertahankan kemampuan generalisasi. Di sini terdapat dua contoh data, yang satunya dapat dipisahkan secara garis lurus dan satunya tidak. Yang dapat dipisahkan dengan garis lurus dapat menggunakan hard SVM, sedangkan yang tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus tidak dapat menggunakan hard SVM, sehingga menggunakannya soft SVM. Lalu selanjutnya select variables, di mana untuk membuat sedikit kesalahan yang mungkin kemudian dimodifikasi batasan masalah optimasinya dengan menambahkan variabel zeta. Di sini terdapat ilustrasi kodenya, di mana kita hmm, di mana variabel W sebagai vektor, variabel B sebagai intercept, variabel X sebagai data point, dan Y sebagai data label. Di mana di sini terdapat fungsi constraint untuk memasukkan nilai-nilai W, B, X, Y, dan variabel hard constraint is satisfied untuk mengecek apakah fungsi constraint lebih besar sama dengan 1, dan soft constraint untuk mengecek constraint variabel apakah fungsi constraint lebih besar dari 1 dikurang zeta. Fungsi dari kode ini untuk mengecek apakah data point termasuk hard constraint atau soft constraint. Contohnya 6,8, maka di sini saat di print masuknya soft constraint dengan zeta sama dengan 2. Di sini terdapat zeta Hugh yang dapat dihindari dengan memasukkan rumus seperti ini. Kita mendapatkan semua nilai zeta dan mendapatkan ke fungsi tujuan. Hal ini yang akan membuat penalti yang disebut regularisasi. Hasilnya hyperplan yang memaksimalkan margin sambil memiliki kesalahan yang paling kecil yang mungkin. Di sini juga kita dapat menghindari nilai zeta negatif yang agar tidak mengganggu fungsi dengan menambahkan zeta lebih besar dari sama dengan 0, atau dimaksud dengan soft margin formulation. Selanjutnya, parameter C, di mana parameter C adalah parameter penting yang menentukan seberapa besar kita ingin memperbolehkan kesalahan klasifikasi pada data pelatihan. Nilai C yang besar dapat menghasilkan overfitting, dan nilai C yang kecil akan menyebabkan underfitting. Oleh karena itu, pemilihan nilai C yang tepat akan memainkan peran penting dalam membangun model SVM yang baik. Nilai C ini bergantung pada karakteristik data yang digunakan. Cara memilih nilai C yang tepat sebenarnya tergantung dari masalah itu sendiri. Tetapi terdapat saran untuk memilih dari nilai C ini, yakni menggunakan grid search dengan cross validation. Kemudian selanjutnya di chapter ke-6 saya akan menjelaskan tentang kernel, yaitu di mana metode kernel ialah salah satu penyelesaian untuk mengatasi permasalahan ketidakliniaran. Kepada yang ada di data ini tidak bisa diselesaikan menjadi data linear, atau kita misalkan garis lurus di sini itu tidak bisa karena datanya acak. Kita menyelesaikannya dengan tidak linear dengan metode kernel. Suatu data X di input space di mapping ke feature space F dengan dimensi yang lebih tinggi melalui P sebagai X itu adalah P adalah fungsi X. Untuk bisa memakai metode kernel, fungsi tujuan dan pembatas perlu diekspresikan dalam bentuk dot product dari vektor data xi. Sebagai konsekuensi, fungsi tujuan yang menjelaskan permasalahan dalam klasifikasi harus diformulasikan kembali sehingga menjadi bentuk dot product. Dalam feature space, dot product adalah titik menjadi px dikali px transpose. Nah, suatu fungsi kernel K X transpose bisa digunakan untuk menggantikan dot produknya. Kemudian di feature space kita bisa menemukan fungsi pemisah yang linear yang mewakili fungsi non-linear di input space. Nah, ini kita tahu bahwa di lingkaran input space, di lingkaran ada dua kategori, yaitu lingkaran dan X. Kemudian kita mappingkan ke feature space-nya, di mana kemudian nanti ada P0 dan Px, dan kita bisa membuat garis lurus di sini untuk memisahkannya. Fungsi kernel yang dipakai biasanya ada 4. Yang pertama ada linear X transpose X, polinomial X transpose X plus 1 yang semuanya nanti akan dikuadratkan oleh P, derajat polinomial P. Kemudian radial basis min Y, kemudian X min X yang mana nanti hasilnya akan menjadi positif dan dikuadratkan dan dipangkat 2.
Yang keempat adalah tangen hiperbolik atau sigmoid, tan H beta 0 transpose X ditambah beta 1. Kemudian fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi kernel Legibet yaitu fungsi yang memenuhi syarat continuous dan positif definite. Ini adalah teori merger pada Vapnik. Salah satu metode untuk pemilihan fungsi kernel ialah cross validation. Ini adalah metode yang digunakan semuanya dan kemudian bandingkan manakah hasil dari cross validation yang terbaik. Berarti itu adalah fungsi kernel yang terbaik. Guys, SVM di chapter ini kita akan membahas software dengan software yang sudah otomasi listen output. Jadi untuk binary kita bisa menggunakan kalau di ADSVM itu G optimization terdapat wisdom and working dan grammar and jadi konsep all itu metodenya memisahkan satu kelas dengan semua kelas. Jadi satu kelas langsung dipisahkan kemudian digabungkan menjadi klasifikasi. Tapi klasifikasi ini masih menggunakan banyak itu karena adanya ruang proses ini, jadi kita harus menerapkan race page sehingga tidak ada itu dari bentuknya one and lines. Jadi setiap kelas dibagikan satu persatu dengan kelas yang lainnya dan digabungkan akan menghasilkan hasil seperti ini dan ini merupakan perbandingan antara word schedule dan word schedule. Bentuknya solving multiple network. Jadi metode ini menggunakan graph untuk klasifikasinya. Jadi kelas A dibandingkan dengan B, dia dibandingkan dengan B, sampai dia ketemu A dan akhirnya dia kelompokkan ke A. Untuk single optimasi kamu ada waktunya western and working. Jadi ini waktu kerjanya kayak dan yang travel sendiri ini waktu sama juga, cuman dia hanya memerlukan waktu yang lebih efisien dan penggunaan memori yang lalu hasilnya seperti ini. Nah, ini tabel overview dari multi-class SVM methods. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.